Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Materi kesehatan yaitu pola makan sehat untuk kelas 7. Untuk kali ini kompetensi dasar 10 yaitu 3.10 memahami pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Dan untuk 4.10-nya memaparkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Pengertian pola makan sehat. Pola makan sehat ini adalah keteraturan makanan yang higienis dan bergizi dengan memperhatikan waktu dan bahan pembuatannya. Nah, kemudian pengertian makanan yang higienis adalah makanan yang memenuhi standar kesehatan dan bebas dari zat yang beracun serta kuman atau penyakit. Fungsi makanan bagi tubuh kita, yaitu yang pertama untuk menghasilkan tenaga, yang kedua untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang telah rusak, dan yang ketiga untuk menghangatkan tubuh atau oksidasi. Zat-zat makanan yang dibutuhkan dalam tubuh manusia, itu yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber tenaga dan pertumbuhan. Jenis makanan yang mengandung karbohidrat adalah makanan pokok, yaitu contohnya nasi, jagung, sagu, tiwul, roti, dan sebagainya. Kemudian protein. Protein ini adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Kandungan protein banyak terdapat di dalam lauk, yaitu daging, ikan, tahu, tempe, dan juga pada susu. Yang ketiga adalah lemak. Fungsi dari lemak adalah sebagai cadangan makanan dan sumber panas. Jenis makanan yang banyak mengandung lemak yaitu banyak dihasilkan dari kacang-kacangan, keju, kelapa, dan jagung. Yang keempat adalah mineral. Mineral ini diperlukan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan tulang dan gigi untuk anak-anak. Kandungan mineral banyak terdapat di dalam makanan yang berkuah. Kemudian berikutnya adalah vitamin. Fungsi dari vitamin adalah sebagai pemelihara kesehatan. Terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan daging. Kebutuhan vitamin akan meningkat secara bertahap sesuai dengan bertambahnya usia. Kebutuhan akan vitamin yang tidak mencukupi atau menimbulkan kekurangan vitamin atau yang disebut dengan hipovitaminosis. Tetapi jika vitamin yang diserap tubuh berlebihan akan menyebabkan keracunan atau yang disebut dengan hipervitaminosis. Kemudian macam-macam zat mineral yang ada di dalam tubuh kita, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kalsium atau simbolnya Ca. Fungsi dalam tubuh adalah sebagai pembentuk tulang dan gigi. Ya, apalagi pada anak-anak. Kemudian sebagai katalisator perubahan protombin menjadi tombin dalam proses pembekuan darah. Sebagai proses kontraksi pelemasan otot-otot. Sedangkan bahan makanan atau sumber makanannya terdapat dalam susu dan ikan teri yang kering. Kemudian kacang-kacangan yang kering ya, sayuran hijau, bayam, kelor, sawi hijau, daun singkong, kacang panjang, dan kangkung. Kemudian zat mineral yang kedua adalah zat besi atau Fe. Ini merupakan pembentuk hemoglobin atau zat warna darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan
Sumbernya berasal dari daging, hati, kacang-kacangan, dan sayuran-sayuran hijau. Kemudian yang ketiga adalah fosfor atau P, ya, sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, yaitu fungsinya dalam tubuh. Kemudian merupakan bagian penting dari inti sel atau nukleusnya. Kemudian mengatur keseimbangan asam basa dalam darah. Yang keempat adalah mengatur proses-proses metabolisme. Dan yang kelima, mengatur proses oksidasi. Sumber makanannya terdapat dalam daging, hati, ikan teri, dan kuning telur. Juga kacang-kacangan yang kering, dan bekatul. Zat mineral yang keempat adalah sulfur atau S, ya, simbolnya S. Diperlukan untuk semua sel karena merupakan bagian dari asam amino, yaitu asam amino, kistin, dan metionin. Ya. Yang kedua merupakan bagian penting dari vitamin B1. Sumber-sumbernya adalah dari daging, ikan, dan kacang-kacangan. Anton dan Dedi makan di kantin. Anton memesan menu makan siang nasi dan ayam goreng serta minum es teh. Dan Dedi memesan menu nasi, sayur bayam, ikan goreng, dan buah pepaya serta air putih. Amir memesan makanan junk food dan soft drink. Rudi memesan mie goreng, telur dadar, dan minumnya es teh. Berdasarkan cerita tersebut, siapakah yang mempunyai kecenderungan pola makan sehat? Ya, jawabannya adalah D. Dedi. Protein merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan sel-sel yang rusak. Protein banyak terdapat dalam lauk seperti daging, ikan, tahu, tempe, dan susu. Apa fungsi dari protein bagi tubuh kita? Jawabannya adalah A. Sebagai pengatur. Zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh harus seimbang. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi adalah jawabannya C. Jenis kelamin, berat badan, usia, dan pekerjaan. Adi dinyatakan kurang protein oleh dokter yang memeriksanya dengan tanda-tanda sebagai berikut. Bengkak terutama pada kaki dan tangan. Berat badan kurang bila dilihat dari umurnya. Mukanya sembam dan otot-ototnya kendur. Melihat tanda-tanda di atas, Adi menderita penyakit. Jawabannya adalah B. Kwashiorkor. Eko mempunyai tinggi badan 148 cm dan berat badan 38 kg. Menurut indeks massa tubuh, status gizi Eko termasuk kategori ya B. Kelebihan berat badan tingkat ringan. Di dalam tubuh kita terdapat vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi sangat membantu oleh tubuh. Vitamin yang bisa larut di dalam lemak adalah vitamin, jawabannya C. Vitamin A, D, E, dan K. Berikut adalah fungsi dari zat mineral dalam tubuh manusia, yaitu 1. Sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, 2. Sebagai katalisator perubahan protombin menjadi trombin dalam proses pembekuan darah. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa dalam darah. Yang keempat, sebagai proses kontraksi pelemasan otot-otot. Yang termasuk fungsi dari kalsium atau Ca adalah, jawabannya adalah B, yaitu 1, 2, dan 4. Fungsi dari fosfor atau P dalam tubuh kita adalah sebagai pembentuk tulang dan gigi, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam darah, mengatur metabolisme tubuh,
mengatur proses oksidasi. Untuk memperoleh zat mineral atau fosfor, kita harus mengkonsumsi makanan di bawah ini, yaitu daging, hati, ikan, teri, dan kuning telur. Kacang-kacangan, teri, kemudian yang ketiga bekatul, yang keempat susu dan ikan teri. Ya, jawabannya adalah A, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Budi rajin berlatih olahraga, mengatur waktu istirahat dan makan yang bergizi supaya pertumbuhannya optimal. Zat gizi yang banyak dibutuhkan oleh tubuh supaya pertumbuhannya optimal adalah ya D, mineral dan protein. Hidrat arang yang susunan molekulnya paling sederhana, sifatnya larut dalam air dan rasanya manis, yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ciri-ciri hidrat arang di atas adalah hidrat arang golongan ya A, yaitu monosakarida.